Assalamualaikum, hai guys, selamat datang di perkuliahan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dari bangsa Indonesia. Ada 4 pokok yang akan kita pelajari hari ini. Tetap semangat ya dalam belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tentang ideologi. Kita ketahui bahwa ideologi ini memiliki beberapa pengertian ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah bagaimana pengertian ini sebenarnya dari bahasa Yunani ya, berasal dari kata iden dan logia, di mana sebenarnya ideologi itu adalah gagasan-gagasan yang mampu menggambarkan suatu cita-cita ya. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat bagaimana konsepsi ideologi ini dalam berbangsa adalah bagaimana secara sistematis dianggap menyeluruh tentang pola pikir dari manusia. Jadi bagaimana manusia dan individu mampu berkelompok secara sosial yang akhirnya membentuk dalam konsep kehidupan bernegara. Lebih lanjut bahwa ideologi ini suatu sistem, yaitu menjadi suatu keyakinan yang subjektif antara pribadi dan masyarakat yang meyakini dari gagasan tersebut gitu ya. Jadi bagaimana ideologi ini mempengaruhi masyarakat. Kemudian tujuan dari ideologi adalah bagaimana kita bisa memahami, menafsirkan realitas kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang ada gitu ya. Jadi bagaimana kualitas ini dianggap baik dan dipakai menjadi pedoman, pegangan dalam melakukan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ideologi ini gagasan yang menyeluruh yang dipakai oleh seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana bekal dan jalan dalam menemukan jati diri atau identitas ya. Kemudian menjadi kekuatan, motivasi, dan bagaimana ideologi ini juga membentuk suatu pendidikan yang memahami, menolak penyelenggaraan kehidupannya sesuai dengan nilai normal hukum yang berdasarkan dengan ideologi. Nah, kalau kita tahu teman-teman, ideologi ini ada dua. Yang pertama ideologi tertutup dan terbuka ya. Oke, kita akan menyimak bagaimana ideologi tertutup ya. Jadi dalam arti sempit, ideologi tertutup ini gagasan yang teori yang menyeluruh, yang memakna, yang tidak terbuka ya. Tidak menahan kritik ya. Dia tidak mau, gagasan yang tidak mau menerima kritik ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ideologi terbuka ini kebalikan dari ideologi tertutup, bagaimana gagasan-gagasan ini mampu menerima ya pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat, yang inilah menjadi wadah ya, cikal bakal dari gagasan itu sendiri. Jadi bagaimana dari masyarakat gagasan itu diterima dan menjadi cita-cita atau tujuan bersama. Nah, ideologi terbuka ini memiliki ciri-ciri yang pertama realitas, identitas, dan fleksibel ya, di mana realitas ini, gagasan ini mencerminkan kehidupan ya. Jadi tidak mungkin suatu ideologi atau gagasan itu hanya dari pemikiran seorang saja. Kemudian identitas adalah kadar-kadar ideologi. Jadi bagaimana ideologi ini bisa menjadi pedoman itu tentu memiliki kadarnya ya. Kemudian idealisme ya, jadi bagaimana idealisme dari pemikiran ini tidak goyah, tidak berubah-ubah ketika ada ideologi lain. Kemudian fleksibilitas, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi bagaimana ideologi itu mampu menerima dari generasi ke generasi, ini masih dianggap bisa diterima ya di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana penafsirannya ini terhadap sesuatu hal yang baru ya. Jadi bagaimana ideologi ini mampu juga diterima. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara kita ini bersifat terbuka ya, di mana ideologi Pancasila ini bisa diterima berdasarkan 3 prinsip tadi ya, realitas, identitas, fleksibilitas ya. Jadi bagaimana Pancasila ini menjadi ideologi yang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar, falsafahnya memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik ya, nilai yang ada atau bersumber dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi dia mampu dipraktekkan tidak hanya dari segi teori, tapi juga harus mampu dipraktekkan dari seluruh kalangan ya, baik dari pemerintah, masyarakat maupun warga negara itu sendiri. Nah, agar menjadi suatu acuan yang konkret ini, maka perlu
dituangkan dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi pemikiran dalam ideologi Pancasila ini dituangkan dalam pembukaan, yang mana kita tahu bahwa ideologi Pancasila ini mengayuh nilai, yaitu kebersamaan atau gotong royong ya. Jadi bagaimana kekeluargaan dalam masyarakat ini dinaungi atau diwadahi di dalam Pancasila, sehingga nilai-nilai yang dimiliki atau nilai-nilai esensial yang ada di dalam Pancasila ya, ini mampu atau diterima oleh masyarakat ya, menjadi pokok kaidah dari negara yang fundamental. Selanjutnya bagaimana Pancasila ini secara praktis juga mampu diterima oleh kalangan muda. Jadi bagaimana penyerapan undang-undang, produk undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah maupun DPR itu juga harus menyerap dari pokok pemikiran dan gagasan yang ada di dalam nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila, karena Pancasila ini sebagai sumber nilai, artinya sumber dari segala sumber dari warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya bahwa nilai instrumental ini juga sebagai nilai alat yang merupakan norma-norma, karena memang kita tahu bahwa Pancasila ini berasal dari masyarakat. Jadi semua kaidah yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini mengacu kepada Pancasila ya, berisi aturan-aturan pokok, undang-undang dasar, semuanya merumus pada bagaimana konsepsi Pancasila ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian konsep kita belajar ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.